Rekonsiliasi atau akrobat politik? Membedah abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristianto. Sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih abolisi dan amnesti? Kalau dijelaskan dengan bahasa yang santai, abolisi dan amnesti itu ibarat dua jurus sakti yang cuma dimiliki presiden. Tapi, jurus ini punya efek yang berbeda. Abolisi, menghentikan permainan di tengah jalan. Bayangkan seseorang sedang dalam proses hukum, misalnya diadili karena kasus tertentu. Nah, abolisi itu seperti tombol pos yang langsung membatalkan semua prosesnya, bahkan sebelum ada keputusan akhir dari hakim. Siapa yang dapat? Biasanya diberikan ke perorangan yang sedang menghadapi tuntutan pidana atau proses pengadilan. Tujuannya? Umumnya untuk menghentikan proses hukum yang dianggap tidak perlu atau demi kepentingan negara yang lebih besar. Contohnya? Seperti kasus Tom Lembong. Meski ia sudah dijatuhi hukuman, Presiden bisa memberikan abolisi yang secara efektif menghapus tuntutan dan hukuman tersebut. Amnesti, mengampuni hukuman yang sudah diberikan. Kalau amnesti itu seperti tombol reset setelah sebuah pertandingan selesai. Jadi, orangnya sudah divonis bersalah dan sudah menjalani atau akan menjalani hukuman, tapi tiba-tiba hukuman itu diampuni atau dihapus. Siapa yang dapat? Biasanya diberikan ke sekelompok orang, bukan perorangan. Seringkali terkait dengan isu politik atau pidana umum yang masif. Tujuannya? Untuk memberikan pengampunan massal, misalnya setelah kerusuhan atau konflik politik, demi menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Contohnya? Seperti kasus Hasto Kristianto. Ia sudah divonis, tapi Presiden memberikan amnesti yang menghapus hukuman pidana yang harusnya ia jalani. Intinya, abolisi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Amnesti menghapus hukuman yang sudah diputuskan. Keduanya sama-sama hak Presiden, tapi penggunaannya dan tujuannya bisa sangat berbeda, dan seringkali punya konsekuensi besar di dunia politik. Pada akhir Juli 2025, panggung politik Indonesia dihebohkan oleh dua keputusan kontroversial yang datang dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto secara terpisah mengeluarkan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Kedua keputusan ini sontak memicu perdebatan sengit. Apakah ini adalah langkah rekonsiliasi yang tulus atau justru sebuah manuver politik yang rumit? Mari kita selami lebih dalam. Tom Lembong, dari Menteri Perdagangan hingga terjerat kasus gula. Tom Lembong, sosok yang dikenal sebagai Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, terjerat dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Berdasarkan putusan pengadilan, ia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara serta denda. Namun, drama hukum ini tiba-tiba berakhir ketika Presiden Prabowo, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menerbitkan abolisi. Abolisi adalah hak Presiden untuk menghapus tuntutan pidana atau menghentikan proses hukum. Dengan kata lain, putusan pengadilan terhadap Tom Lembong secara efektif dibatalkan. Keputusan ini, bagi banyak pihak, menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terbukti bersalah di pengadilan bisa dibebaskan dari jerat hukum melalui keputusan politik? Hasto Kristianto, amnesti untuk dalang pembuat keributan? Tak berselang lama, giliran Hasto Kristianto, politikus senior PDI Perjuangan, yang menerima amnesti. Hasto terlibat dalam kasus hukum yang dianggap keributan politik dan dijatuhi vonis pidana. Amnesti, yang juga merupakan hak prerogatif Presiden, berbeda dengan abolisi. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman bagi sekelompok orang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, seringkali terkait dengan isu politik. Pemberian amnesti ini juga tak kalah kontroversial. Hasto, yang dikenal sebagai salah satu lawan politik utama pemerintahan sebelumnya, kini mendapatkan pengampunan. Langkah ini dicurigai sebagai bagian dari negosiasi politik untuk meredakan ketegangan antara kubu Prabowo dengan PDI Perjuangan, partai yang kini berada di luar pemerintahan. Rekonsiliasi atau manuver kekuasaan? Baik abolisi untuk Tom Lembong maupun amnesti untuk Hasto Kristianto mendapatkan beragam respons. Pihak pro mengklaim bahwa ini adalah langkah berani dan visioner dari Presiden Prabowo untuk menciptakan stabilitas politik dan rekonsiliasi nasional. Dengan memutihkan kasus-kasus lama, pemerintah berharap bisa membuka lembaran baru dan fokus pada pembangunan. Pihak kontra melihat ini sebagai presiden buruk bagi penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa kedua keputusan tersebut mengikis wibawa lembaga peradilan dan berpotensi menjadi alat politik bagi kekuasaan untuk menyelamatkan kroni-kroninya. Data menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih marak,
Dan keputusan seperti ini dikhawatirkan akan melemahkan semangat anti korupsi yang selama ini diperjuangkan. Secara investigatif, kita bisa melihat bahwa kedua keputusan ini terjadi pada momen krusial dalam peta politik Indonesia. Dengan merangkul dua figur yang sebelumnya berada di sisi lain, Presiden Prabowo seolah ingin mengirimkan pesan bahwa ia adalah pemimpin bagi semua golongan. Namun, apakah harga dari pesan ini adalah pengorbanan keadilan dan hukum? Pertanyaan ini akan terus menggantung, dan jawabannya mungkin baru akan terlihat di masa depan.